Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan atau kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua. Dan juga tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratus sadisah min suwaril Quran, suratul An'am. Surat yang ke-6 dari surah-surah Al-Quran, yaitu suratul An'am. Makiyatun, suratul An'am ini makiyah, artinya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Illa sittal ayat, kecuali ada 6 ayat di dalam surat Al-An'am ini, pamadaniyatun, maka itu madaniyah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya surat Al-An'am ini khamsun wa sittuna wa mi'ah, 165 ayat. Al-An'am artinya adalah binatang ternak. Binatang ternak berupa unta, sapi atau kambing, itu disebut An'am. Surat Al-An'am. Kenapa surat yang ke-6 ini dinamai dengan Al-An'am? Karena di dalam surat ini ada beberapa ayat yang membicarakan tentang Al-An'am, tentang hewan ternak berupa unta, sapi atau kambing. Sebagaimana tersebut di dalam ayat 136, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Ini salah satu ayat yang membicarakan An'am, hewan ternak tadi. Tafsir daripada ayat tersebut adalah mereka orang-orang kafir, khususnya kafir Quraisy, menjadikan untuk Allah sebagian dari hasil ladang dan ternaknya, seraya berkata, ini untuk Allah menurut dugaan mereka, dan ini untuk berhala kami. Apa-apa yang untuk berhala mereka tidak boleh diserahkan kepada Allah, tapi apa-apa yang untuk Allah boleh diserahkan kepada berhala itu. Amat jahat sekali keputusan yang mereka putuskan itu. Tafsir daripada ayat 136 surat Al-An'am tadi. Maksudnya, perinciannya demikian kurang lebihnya. Orang-orang kafir Quraisy itu umpamanya berisi ternak unta.
unta yang nomor 1 ini kalau ada hasilnya untuk Allah. Artinya untuk Allah itu mereka gunakan untuk membantu fakir miskin, membantu anak yatim, atau menjamu tamu-tamu yang datang kepada mereka. Kemudian unta yang nomor 2 ini ujarnya kalau nyakaina berhasil, unta yang nomor 2 ini untuk berhala-berhala. Maksudnya untuk pemelihara berhala-berhala itu, perawat berhala-berhala itu. Ini kalau unta nomor 1 beranak hasilnya untuk Allah. Kalau unta yang nomor 2 beranak untuk berhala. Nah kemudian andai kata satu saat unta nomor 2 ini kada berhasil, yang untuk berhala nih kada beranak, tapi unta yang nomor 1 ini yang untuk Allah itu beranak, mereka ambil anaknya, mereka unjuk untuk berhala tadi. Mereka unjuk, mereka serahkan kepada penjaga berhala. Alasannya kenapa? Menjadinya Allah maha kaya, kada perlu itu. Tapi kalau andai kata satu saat yang nomor 2 yang untuk berhala ini menghasilkan sesuatu, yang untuk Allah tidak menghasilkan, mereka tetap menyerahkan kepada berhala, tidak mau menyerahkan kepada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini An'am ceritanya, ternak tadi. Allah menjelaskan sa'ama yahkumun, keputusan mereka itu adalah sangat jahat. Keputusan yang sangat tidak baik artinya. Para muhibbin rahimakumullah, kejadian-kejadian seperti tersebut di dalam cerita tadi mungkin ada, terdapat atau dijumpai di antara kita kaum muslimin dan muslimat, yang mana tingkah laku kita, keputusan kita mungkin mirip dengan orang-orang kafir seperti tadi. Contohnya, kalau kita umpamanya ekonomi kita lancar, untuk makan beres, untuk pakaian beres, untuk perjalanan beres, untuk perhiasan beres, untuk sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan beres. Itu kalau usahanya lancar. Satu saat usahanya ini berkurang, usahanya ini macet, kadang-kadang yang dipotong pertama untuk sosial dihilangkan, kada ada lagi. Tapi untuk makan kita kada mau mengurangi, untuk pakaian kada mengurangi. Tapi kalau orang beintaan lagi macet usaha karawa. Nah perbuatan seperti itu mirip dengan jahiliyah. Dan Allah mengatakan sa'ama yahkumun, itu keputusan yang sangat jahat. Bila sudah usaha macet, nah untuk Allah macet. Tapi kalau untuk makan kadang mau mengurangi jatah makan, jatah pakaian kadang mengurangi. Nah kalau kita berperilaku seperti itu, kita dikatakan Allah mempunyai satu keputusan yang sangat jahat. Contoh lain lagi, umpamanya kita ada mempunyai 2 anak, satu anak yang sekolah agama, satu anak sekolah umum. Kalau ekonomi kita lancar, ini anak lancar kedua-duanya sekolah. Tapi kalau ekonomi merusut, nang diampihi kira-kira nang sekolah agama ini biasanya, nang sekolah pesantren diampihi ongkosnya macet. Tapi nang sekolah SMP kata diampihi, ini praktik kafir jahiliyah. Nah Allah mengatakan sa'ama yahkumun, ampihi kedua-duanya, nyaman kada sama lawan orang kafir. Kalau lebih baik lagi ampihi nang sekolah umum, nang sekolah agama Allah tarusakan dengan biaya yang ada. Nah macam itu mestinya kalau kita beriman kepada Allah dan mengambil keputusan sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dalam keadaan ekonomi apapun yang kita hadapi, bagian untuk Allah jangan dikurangi, jangan dipotong.
Lah kurangi sisit semuaan. Jadi kalau sebulan umpamanya untuk makan 500.000, untuk pakaian 500.000, untuk sosial misalnya 100.000, usaha masjid, nah semuaan dipotong. Jangan hanya untuk Allah itu ditiadakan. Nah ini meniru gawian orang jahiliyah yang beribu-ribu tahun telah lalu. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-An'am ini turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau masih di Mekah. Lalu banyak dalam surat Al-An'am ini menceritakan tentang kelakuan-kelakuan orang kafir Mekah waktu itu. Nah, sambungan ayatnya 137 surat Al-An'am, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum ila akhir ayat. Artinya seperti demikianlah memperhiasi itu syaitan-syaitan kepada kebanyakan orang musyrik waktu itu membunuh anak mereka. Maksudnya membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan merupakan perilaku jahiliyah. Beranak perempuan patak hidup-hidup, wa'dul banat istilahnya. Itu karena mereka digoda oleh syaitan-syaitan mereka. Dalam ayat lain surat An-Nahl, dalam surat yang lain yaitu surat An-Nahl, Allah menyatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Bila dikabarkan kepada mereka bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam dan menahan kemarahan. Itu orang jahiliyah dahulu. Kalau ada yang mengabarkan tuh bini yang beranak, anaknya bini-bini, marahnya, muhanya hitam karena kazim, menahan marahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia berhindar daripada tengah-tengah orang banyak karena merasa jahatnya itu kabar yang dia terima. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Akhirnya dia menyimpulkan satu di antara dua. Apakah anak perempuan ini kutahan, kugaduh, kuharagu walaupun aku malu, atau anak perempuan ini kumasukkan ke dalam tanah. Allah mengatakan ala sa'ama yahkumun, itu keputusan yang sangat jahat di antara orang kufar Quraisy itu. Jadi kalau anak bini-bini dibunuhnya atau disimpaninya sambil menahan perasaan malu. Kenapa orang-orang kafir itu waktu itu kada katuju anak bini-bini ini? Sebabnya menurut para ulama-ulama ahli tafsir mengatakan salah satunya mereka takut fakir. Nah, anak bini-bini ini kadakawa dibawa berperang. Anak bini-bini ini kadakawa dibawa bekerja, beternak. Karena mun gana belaki diambil lakinya, bujung maharagu aja berapa tahun. Nah, dia bawa usaha berdagang, kadakawa. Kenapa? Karena tradisi orang Arab itu paling kada mau membawa anak bini itu ke pasar berdagang. Kada kayak kita di sini, bini anak diangkut ke toko semuaan. Orang kafir walaupun dia jahiliyah, orang kafir walaupun dia tidak Islam dahulu itu kada mau bawa anak binian ke toko, apalagi bini bawa ke toko untuk berdagang, paling kada mau. Nah jadi bila dapat anak bini-bini merasa rugi. Nah perilaku seperti ini masih berlaku walaupun mereka yang sudah Islam waktu itu. Orang yang hanya masuk Islam, ada kabar anaknya dapat bini-bini, sedih. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis, man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sir wuldahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah, rawahu Abu Daud wal Hakim.
Sampai-sampai Nabi berkata, ujar Nabi kita, barang siapa baginya dapat anak perempuan dan tidak dikuburnya, tidak dihinakannya, tidak direndahkannya daripada anak laki-lakinya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Adkhalahul jannah. Ini Rasulullah untuk menghilangkan satu kebiasaan di mana bila anak bini-bini itu merasa rugi. Ada lagi hadis lain yang mengatakan, man kana lahu thalasu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannata albattata. Qila ya Rasulullah fa in kanat isnatain, qala wa in kanat isnatain wa in kanat isnatain. Rawahu Ahmad wa fi riwayati Abi Daud fa addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna walahul jannah. Ujar Nabi kita, barang siapa ada mempunyai 3 anak perempuan, dia berikan tempat kepada anaknya yang 3 itu, yang perempuan. Dia sayangi anaknya yang perempuan itu, dia tanggung anaknya yang perempuan itu, dia didik dengan pendidikan yang baik, dan dia sayangi anaknya itu, dan dia kawinkan anaknya perempuan itu, falahul jannah, maka bagi orang tuanya adalah surga. Nah, ini untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan para sahabat bila beranak bini-bini sadih. Akhirnya Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Kalau kita punya anak perempuan 3, ada yang bertanya kepada Rasulullah, kalau 2 bang, wahai Rasulullah, 2 pun masuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya anak perempuan kita tadi mesti 1, disayangi, jangan dikalahkan daripada yang anak laki-laki, dididik agama. Jadi anak perempuan ini dididik agama, bukan dilepas selepas-lepasnya. Dan sampai dikawinkan dia, Rasulullah menjamin falahul jannah, maka bagi dia adalah surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam surat Al-An'am ini sebagaimana disebutkan tadi, banyak menceritakan tentang kelakuan-kelakuan jelek daripada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kada semua orang kafir Quraisy itu berperilaku buruk. Ada kebiasaan-kebiasaan orang kafir Quraisy yang dianggap positif oleh Allah, bahkan disempurnakan oleh Islam. Masalah ternak tadi mungkin kelakuan orang kafir nang kada baik. Mematak anak perempuan kelakuan orang kafir nang kada baik. Tapi ada juga orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Arab Quraisy itu yang baik, yang positif. Salah satunya apa? Sidqul hadis. Orang kafir Quraisy itu jujur berkata-kata. Kayak apapunnya kada mau berdusta, walaupun terhadap musuh. Daripada saking jujurnya orang kafir Quraisy itu. Nah, perilaku orang kafir Quraisy yang bersifat selalu jujur ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan contohnya. Abu Sufyan orang kafir, musuh Allah. Begitu ada yang bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bagaimana Muhammad orang Mekah yang tetanggamu itu? Abu Sufyan menjawab, itu Muhammad orangnya amin, dipercaya, padahal musuh, cuma tetap memelihara kejujuran. Nah, itu orang-orang kafir jahiliyah. Walaupun dia jahiliyah, cuma sikap jujur berkata-kata paling diutamakan oleh mereka. Yang kedua, yang positif daripada orang jahiliyah itu apa? Ghairatuhunna ala nisaihin, cemburunya mereka atas perempuan-perempuan mereka. Mereka pencemburu kepada bini mereka.
Mereka pencemburu kepada anak-anak perempuan mereka. Artinya apa? Kalau kita beilang ke rumahnya, jangan harap kita melihat bininya. Apalagi bininya lagi banyak ada harapan. Nah, ini orang kafir jahiliyah. Mereka sangat memelihara anak istrinya. Nah, perilaku seperti ini pun diteruskan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua orang kafir Quraisy itu perilakunya negatif, ada juga hal-hal yang baik dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana surat-surat yang lain, surat Al-An'am ini pula banyak mengandung petunjuk, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia agar mereka selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Antara lain arahan Allah kepada kita dalam surat Al-An'am ini adalah ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib itu, dan tidak ada yang tahu kunci-kunci yang gaib itu melainkan Dia. Rasulullah menafsirkan itu, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Dimaksud dengan kunci-kunci gaib itu ada 5 yang tidak ada tahu seorang pun selain Allah. La ya'lamu ma taqidul arham illallah. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung seorang perempuan itu. Apa dia laki-laki atau dia perempuan, apa dia nanti penghuni surga ataukah dia penghuni neraka, apakah dia nanti orang yang kaya atau orang miskin, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu esok hari apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu selain Allah. Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til matar illallah. Tidak ada yang tahu kapan persisnya tepatnya terjadi itu hujan. Jam berapa pasnya hujan itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Yang keempat, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah. Tidak ada yang tahu seseorang di mana akan mati kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumus saah illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi, hanya Allah. Nah, ini Allah mengatakan bahwa kunci gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa besok hari hujan pasti, orang tersebut kafir. Atau pastinya kata diucapkannya dalam hati aja, esok hari hujan, tapi dalam hatinya pasti, orang tersebut murtad, kafir. Karena yang tahu hujan itu kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kira-kira esok hujan panipina kadap, nah itu lain lagi kira-kira, ini pasti. Atau lagi anak yang dalam kandungan itu pasti laki-laki, kafir. Hari kiamat tanggal sekian tahun sekian, kafir. Termasuk perkara yang gaib yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Atau kayak apa nasib kita isoknya tahun kaina, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini arahan Allah kepada kita apa? Kita jangan sampai mendatangi apalagi mempercayai syaitan, dukun, tukang tanung, tukang ramal dalam hal-hal yang gaib ini. Kenapa? Membahayakan akidah seseorang, membahayakan agama seseorang. Baiklah mun aku lawan ini, baiklah mun aku berdagang ini, baiklah aku mun bagana di anu. Itu betakun Allah Ta'ala aturannya. Ada mohon manusia. Itu perkara gaib, la ya'lamuha illahu.
tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulullah mengatakan man ata arrafan, barang siapa mendatangi tukang ramal, tukang tangguh, fasa'alahu an syai', dia tanyakan daripada sesuatu kepada tukang tangguh tadi, lam tuqbal lahu salatu arba'in lailah, tidak diterima baginya sembahyang 40 malam. Bertakun orang tukang ramal kayak apa? Mun aku lawan ini bagus kada? Mun aku berdagang ini baik kada? Baik gitu orang ramal. Nah, jadi perkara-perkara gaib jangan hendak bertanya kepada siapapun. Hanya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, berdoa agar apa yang kita hadapi ini membawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Kada perlu bertakun baik kada atau untung rugi, kada perlu. Karena itu perkara yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah surat Al-A'raf. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله، نستغفر الله. لا إله إلا الله، نستغفر الله. لا إله إلا الله، نستغفر الله. لا إله إلا الله، ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.